assurance that products which are sold with an FSC Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu, sehat luar biasa? Semangat ya pastinya. Dan senang sekali pada kesempatan siang hari ini kami ucapkan selamat datang di AIS BSD. Ini adalah acara yang sangat luar biasa sekaligus untuk merayakan 10 tahun FSC di Indonesia. Boleh tepuk tangan semangatnya terlebih dahulu dong Bapak Ibu. Dan tentunya bersama saya Eka Tura Johan yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelumnya kami juga ingin menyapa Bapak Ibu yang hadir secara langsung di AIS BSD dan juga Bapak Ibu yang bergabung secara virtual melalui online Zoom dan live streaming dari YouTube channel FSC Indonesia. Baik, dan mengingat pada siang hari ini, sekali lagi acara kita akan berlangsung selama 1,5 jam. Untuk itu, sebelum memulai acara, kami terlebih dahulu akan menyapa. Selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Technical Director FSC Indonesia, Bapak Hartono Prabowo. Selamat siang, selamat datang Bapak. Yang terhormat Manager Marketing and Communication FSC Indonesia, Ibu Indra Setiadewi. Selamat siang Ibu. Dan juga yang kami hormati Bapak dan Ibu dari FSC Members, dari FSC Certificate Holders, dari FSC Certification Bodies, dan juga seluruh pengurus dan anggota himpunan dan asosiasi yang telah berkenan hadir pada hari ini. Baik hadirin Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa acara hari ini adalah dalam rangka ulang tahun FSC yang ke-10 tahun ada di Indonesia. Sehingga pada hari ini kami mau berbagi kebahagiaan tentunya bersama Bapak Ibu sekalian yang dikemas dalam acara FSC Sustainable Furniture Seminar 2023. Wow. Dan ini kita dengan temanya yaitu Aligning Designer and Furniture Industry to Support Green Market. Bapak Ibu hadirin sekalian, harapannya tentunya melalui seminar ini dapat memberikan informasi pasar berkelanjutan dan membuka kesempatan bagi desainer untuk memberikan kreasi, kolaborasi, dan menghasilkan desain yang berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi keharusan di kalangan konsumen dan industri untuk memberikan perhatian pada material berkelanjutan untuk interior desain dan bangunan ramah lingkungan. Industri furniture dan juga desain furniture di Indonesia membutuhkan tentunya dorongan dan informasi yang lebih baik untuk dapat memproduksi furniture kayu yang berkelanjutan. Untuk itu hadirin Bapak Ibu, FSC Indonesia juga selain mengadakan seminar hari ini juga menyediakan booth informasi mengenai sertifikasi FSC selama 4 hari di Ivina, tepatnya di Hall 1 Bapak Ibu. Jadi nanti jangan lupa setelah ini juga boleh mampir ke booth kami ya Bapak Ibu. Baik hadirin yang kami hormati, langsung saja kita akan melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Dan sebagai rangkaian acara pertama, kami akan mengundang untuk dapat berkenan memberikan welcoming speech yaitu Technical Director FSC Indonesia kepada yang terhormat Bapak Hartono Prabowo. Kami persilakan, boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu, sambutan paling hangat untuk Bapak Hartono.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian yang telah hadir pada seminar pada pagi hari ini atau siang hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang akan menjadi pembicara pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini. Jadi acara ini adalah menjadi bagian dari program FSI, sekaligus menjadi bagian dari selebrasi kita FSI di Indonesia yang telah berjalan selama 10 tahun di Indonesia, dan kami berharap kegiatan ini bisa memberikan gambaran lebih luas lagi mengapa produk-produk kita harus menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan yang dikelola dengan baik ya dan bertanggung jawab, dan apa manfaatnya dan kenapa menggunakan kayu tersebut dan kenapa tidak menggunakan bahan materi yang lain. Sehingga kami berharapkan pada kesempatan hari ini kami bisa memberikan pencerahan sedikit ya mengenai bagaimana produk-produk furniture sendiri itu pun bisa ramah lingkungan, dan kira-kira apa yang bisa dimulai oleh para desainer, dan kemudian para pembicara juga adalah beberapa dari sisi buyer, sehingga kita berharap Ibu Bapak sekalian juga punya gambaran sebenarnya seberapa besar sebenarnya potensi pasar untuk produk-produk furniture yang green atau yang meminta kelestarian. Demikian, semoga apa yang kami lakukan pada hari ini bisa memberikan penyerahan dan bisa memberi manfaat bagi kita semua, dan kita berharap furniture Indonesia ke depan bisa lebih baik, memiliki pasar yang baik dan juga mampu mengisi kebutuhan-kebutuhan pasar yang terkait dengan green furniture. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Bapak Hartono, sukses selalu, terima kasih banyak. 10 tahun ya Bapak Ibu ya. Ini saya juga sangat appreciate banget nih sama FSI, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan memasuki salah satu acara inti pada kesempatan siang hari ini, yaitu FSI Sustainable Furniture Seminar yang bertajuk Aligning Designer and Furniture Industry to Support Green Market. Nanti Bapak Ibu juga kami persilakan baik yang bergabung secara langsung maupun secara online di Zoom ataupun di kanal YouTube kami untuk dapat interaktif bertanya kepada narasumber kita ya. Dan nanti untuk sesi ini untuk Bapak Ibu yang ada di Island Stage Ivina Ice BSD, kita akan dipandu oleh moderator yaitu Marketing Communication and Foreign Affairs Himpunan Desainer Interior Indonesia atau HDII. Kita langsung sambut moderator pada siang hari ini. Ini dia Bapak Lutfi Hasan. Kami persilakan Pak Lutfi. The times is yours. Selamat siang semuanya. Selamat datang di FSC. Sustainable Furniture Seminar, Aligning Designers and Furniture Industry to Support Green Market. Thank you for the opportunity to moderate this seminar, and terima kasih kepada semua teman-teman, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di sini, juga kepada para pembicara hari ini. Saya akan panggilkan satu persatu dengan gaya bukan gaya petinju, gaya pembicara. Oke, pertama hostnya sendiri adalah Bapak Hartono Adi Prabowo, Country Director, Advisor untuk FSC. Silakan Pak Hartono. Kemudian kita ada Pak Sunardi Song, General Manager dari Hotel Novotel Cikini, dan Hendriana Werdaningsih, PhD, dosen dari Paramadina, Universitas Paramadina, dan please correct me if I'm wrong, Julian Malise, Tikamun Country Director, silakan. Tepuk tangan dong semua buat para pembicara. Shall we start with, is anybody presenting anything or, yeah, so we start with Pak Hartono, everybody has like 7 minutes
to share your thoughts. Oke. Jadi 7 menit masing-masing pembicara akan sharing mengenai pemikirannya mengenai green market. Yes. Silakan Baik. Pak Hartono. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Lutfi. Jadi pada kesempatan yang baik ini kami ingin sedikit menyampaikan kenapa produk kayu itu baik ya untuk lingkungan, ya termasuk juga untuk furniture dan juga untuk bangunan. Lanjut. Next ya. Baik, jadi kalau kita bicara mengenai sustainable design, secara prinsip ada 3 aspek. Pertama adalah mengenai sumber daya itu sendiri, ekonomi dari sumber daya yang digunakan di dalam produk design. Kemudian yang kedua adalah life cycle design, bagaimana kita memartikan kondisi produk itu mulai dari awal sejak diambil materialnya sampai ketika produk itu sudah tidak digunakan lagi. Kemudian berkaitan dengan penggunanya tentu adalah ini berkaitan dengan manusia, sehingga bagaimana desain-desain itu disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Nah di dalam sustainable design ini masing-masing kemudian ada metodenya untuk mencapai tujuan dari ketiga prinsip tadi. Ya. Lanjut, jadi ada dalam seminar ini saya tampilkan 2, yaitu pertama mengenai material conservation. Ini kaitannya dengan material atau bahan baku yang digunakan adalah berasal dari kayu. Yang kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan juga mengenai life cycle design. Bagaimana kita merancang sebuah desain, ya itu tidak hanya membuat produk, itu selesai. Tapi bagaimana ketika produk itu sudah tidak digunakan, tetapi tidak menimbulkan dampak juga terhadap lingkungan, itu juga sangat penting. Jadi 2 aspek ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi ini yang terkait dengan sustainable design khusus untuk produk-produk furniture. Lanjut ya. Ya, kita tahu bahwa pohon di dalam pertumbuhannya itu menyerap dengan proses fotosintesis itu menyerap karbon di udara. Ya, pohon inilah kemudian karbon ini kemudian tersimpan di dalam material pohon. Ya, baik berupa batang, daun, akar dan sebagainya. Terutama terbesar adalah di dalam pohon. Ketika pohon ditebang, misalnya katakanlah untuk dijadikan bangunan, lanjut. Ketika pohon ditebang, lanjut, ya, maka karbon yang ada di dalam hutan tidak hilang. Ya, karbon yang ada di dalam pohon tidak hilang karena tapi berubah menjadi produk. Dalam hal ini adalah misalnya bangunan. Lanjut. Ya, jadi ini adalah salah satu bangunan. Nah, ini bangunan terbuat kayu ada di Amerika, disebut dengan Bullitt Center. Ya, dia menyimpan karena terbuat dari kayu bangunannya, maka dia menyimpan karbon. Ya, dan karbon ini tidak akan hilang. Ya, sebelum bangunan ini lapuk atau terbakar. Ketika lapuk dan terbakar, maka karbon yang ada di dalam kayu itu kemudian teremisi dan mengisi atmosfer sebagai karbon di udara. Ya, lanjut. Ya, bisa dibayangkan. Jadi ketika bangunan ini ada, tetapi kemudian di hutan kalau dikelola dengan baik secara lestari, maka akan ditumbuhkan pohon-pohon baru. Nah, pohon-pohon baru ini akan kemudian menyerap karbon yang ada di udara. Lanjut. Ya, bisa dibayangkan bahwa Bullitt Center ini, lanjut. Ya, ini dirancang selama 250 tahun. Ya, bangunan ini terbuat dari kayu di Amerika, dirancang selama 250 tahun masa pakainya. Bisa dibayangkan kalau pohon jati di Indonesia itu rata-rata umur tebangnya bisa sampai 80 tahun. Jadi kalau bangunan kayu bisa disimpan selama 250 tahun, maka selama itu kita bisa menanam 3 kali pohon jati untuk dipanen banyak 3 kali. Itulah kira-kira karbon yang bisa disimpan dengan proses ini. Lanjut. Nah, kembali mengenai life cycle design. Jadi selama ini mungkin kita berpikir bahwa mungkin desainer juga hanya bagaimana membuat produk kemudian dijual, ya. Dan tidak berpikir bagaimana disposalnya, pembuangannya. Lanjut. Maka kemudian berkembang recycling ekonomi. Produk-produk itu kemudian di-recycle, ya, kemudian digunakan lagi. Tetapi kemudian yang sekarang berkembang adalah circular economy. Lanjut. Ya, artinya apa? Ya. Dari sejak desain itu sudah dirancang, ketika kita membuat produk, maka materialnya tentu harus yang sustainable. Kemudian produknya, ya, yang paling penting lanjut, itu adalah ketika sudah tidak dipakai, itu tidak langsung dibuang. Lanjut. Ya, ketika sudah dipakai tidak langsung dibuang. Ya, tetapi kemudian ada penggunaan lain dengan reuse, kemudian repair, recycle, artinya sampai barang itu tidak bisa digunakan lagi. Artinya ketika kita membuat furniture, mungkin dari awal sudah dirancang sebenarnya. Ketika furniture ini tidak digunakan, itu berarti kita sudah
merusak lingkungan sepanjang hutan dikelola dengan baik, ya, dengan secara sustainable. Lanjut. Jadi FSC adalah satu skema sertifikasi yang siap memberikan solusi bagaimana membangun jembatan antara aspirasi, ide-ide desain, dan juga aksi-aksi di lapangan. Ya, sehingga hutan tetap lestari dan kemudian didapatkan produk-produk yang green yang bisa juga diterima di pasar. Lanjut. Ya, ini adalah kira-kira gambaran secara umum prosesnya, mulai dari sumber materialnya di hutan, kemudian proses produksinya dan kemudian penggunaannya, dan yang paling penting adalah berikutnya setelah digunakan. Kira-kira itu, jadi kita berharap pada kesempatan yang sangat singkat ini bisa memberikan gambaran kenapa sustainable design dan kenapa menggunakan kayu itu penting di dalam membuat produk yang green. Demikian, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Hartono, tepuk tangan semuanya. Thank you pencerahannya mengenai FSC dan Sustainable Design ya. Oke, berikutnya Pak Sunardi Song, mungkin silahkan sharing mengenai aktivitasnya di sebagai General Manager Novotel Hotel Cikini yang dihubungkan dengan Sustainable Design ini gimana? Ya, silakan Pak. Baik. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Hartono dan tim FSC yang sudah memberikan kesempatan bagi kami industri perhotelan untuk memberikan informasi-informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi di travel industry ataupun hospitality industry mulai dari sebelum-sebelumnya hingga saat ini. Oke, masuk ke first slide. Thank you. Nah, apa sih yang membuat industri perhotelan mulai mengantisipasi atau mulai berubah terhadap travel trend yang terus-menerus berubah? Lanjut. Mengutip Sustainable Travel Report yang dilakukan oleh Booking.com pada tahun 2022 dan 2023, di mana saya kira Booking.com adalah sebuah platform yang cukup umum dan cukup dikenal oleh semua orang. Platform ini melakukan survei terhadap kurang lebih 30.000 sampel pada tahun 2022 di 32 negara, Indonesia salah satunya, dan juga pada 2023 dilakukan terhadap 33.000, jadi ada kenaikan jumlah sampel dan terhadap 35 negara. Nah, di sini menarik karena tahun 2022, tentunya ada 2021, 2020 dan sebelum-sebelumnya. Kalau kita bahas agak panjang, mungkin waktu 7 menit akan kurang, jadi dipersingkat sedikit dari 2022 aja. 2022 kita melihat sebuah tren yang berubah di mana lebih dari 70% traveler sekarang sudah mulai memilih tempat akomodasi yang mempunyai atau yang menyediakan sustainable option. 2022, ya. 2023 jumlah persentase tersebut kurang lebih masih sama. Yang berubah itu yang menarik untuk kita simak adalah 2022 40% sampel tersebut tidak mengetahui cara memilih tempat akomodasi yang mempunyai atau yang menyediakan sustainability option. 2023 bukan saja mereka sudah mengetahui, mereka sudah mencari tahu tempat akomodasi ini apakah mempunyai sertifikasi tertentu. Jadi di sana dalam waktu 1 tahun kita bisa melihat bagaimana traveler melakukan booking terhadap tempat akomodasi dan mulai kritis untuk mencari tahu tentang sertifikasi yang dipunyai oleh tempat akomodasi tersebut. Ya. Nah, sebagai penyedia jasa akomodasi, Novotel, salah satu hotel dari grup Accor, tentunya juga melakukan evolusi dan mengantisipasi perubahan ini. Kita lanjut. Oke, next slide. Accor mulai melakukan langkah sebenarnya itu jauh. Mulai dari tahun 1970 itu kami mulai membangun sustainability action yang mulai mencoba menyetarakan gender equality. Ya mungkin pada saat itu masih terjadi hal-hal yang kurang, persamaan gender itu masih kurang. Ya, kita fast forward ke 2011 di mana kita mulai meluncurkan program yang namanya
Planet 21. Planet 21 ini merupakan salah satu program yang diambil dari hasil COP21 pada saat itu. Maka disebutlah sebagai Planet 21. Pada saat itu kami sebagai sebuah organisasi perhotelan masih mempelajari proses-proses tersebut sehingga itu memakan waktu kurang lebih 4 tahun untuk menyempurnakan program ini. Nah, di sana terdapat kurang lebih 72 action yang menjadi sebuah guidelines bagi hotel-hotel untuk jalankan dalam kesehariannya dan memastikan kita menyediakan jasa akomodasi yang lebih sustainable. Kita fast forward ke 2016, di mana Planet 21 itu sudah ditambahkan lagi yang namanya dengan Acting Here. Yang dimaksud dengan Acting Here adalah bukan saja kami sebagai pelaksana, kami juga mengajak tamu-tamu kami untuk melakukan kontribusi-kontribusi terhadap program yang kami lakukan. Salah satunya dengan tidak mencuci bedsheet ataupun pillowcase setiap hari, simple action seperti itu, atau mengambil makanan secukupnya pada saat makan buffet, jangan membuang makanan yang dianggap tidak penting. Nah, itu salah satu contoh simple yang kami lakukan. Next slide. Nah, mulailah kita sedikit serius di 2019, 2020, 2021, dan 2022. Nah, 2020 itu kita mulai melakukan salah satu langkah yang cukup signifikan, yaitu kita mulai berusaha untuk mengeliminasi penggunaan single use plastik di dalam hotel kami. Lanjut sampai 2022 kita juga sudah bergabung dengan berbagai organisasi dunia dalam melakukan langkah-langkah sustainability. Kita fast forward, next slide. 2025 masih ada 4 langkah. 2025 kita ada 4 langkah yang kita mau lakukan, termasuk mempersiapkan women leadership di organisasi kami, dan mungkin bahasa yang cukup seksi saat ini ya, reduce carbon emission. Ya, tentunya itu akan kami lakukan secara perlahan pada tahun 2025 nanti. Kita lanjut. Next slide. Nah, ini customer journey ya, kalau saya detailkan 7 menit tidak akan cukup, dari saat check-in hingga tamu stay dan akhirnya check-out. Nah, di mana sajakah label-label ini berpengaruh ya, mulai dari check-in kita sudah menggunakan kartu yang terbuat dari bambu dan ini FSC certified. Untuk amenities di kamar juga kami sudah menggunakan amenities yang packagingnya sudah menggunakan FSC certified paper, dan juga beberapa bahan lainnya yang mempunyai sertifikasi dan label yang diakui di dunia. Kita lanjut. Nah, ini cukup complicated tapi kurang lebih beberapa sertifikasi yang menjadi salah satu guidelines untuk wajib kita punyai di hotel, operasional hotel kami. Oke. Nah, sedikit video yang saya ingin share tentang bagaimana Accor dalam hal ini melakukan evolusi. Silakan. Always a risk. Oke. Kalau misalnya nggak bisa, mungkin nanti setelah selesai kita baru play videonya. Thank you. Oke, Pak Song, sharingnya cukup inspiring juga ya, Novotel. Oke, berikut, oh ini videonya udah ada, silakan. Sorry, mungkin volumenya bisa ada ya?
The world is changing, and faster than we thought. La planète pourrait être sur une trajectoire. De population d'animaux vertébrés. We have rang the alarm bells loud and clear. Society is hyperconnected. Yet more fragmented. Borders are blurring. Lines are drawn. For the best, but also for the worst. We feel overwhelmed by the scale. Some say they're acting, but are they even trying? Others say we need to act right now. But are they even heard? The question is not when. Evidence that accelerated climate change is here right now. But how? How can we shift? How can we use travel as a force for good? Explore the world in a more conscious and grateful way. And how can we finally always put people first? This very moment from now, as humans, as citizens, as a company, as artists, we are all change makers. Every one of us has the power to do better. Together, we will find the answers. By being bold, by listening, by sharing, and acting now. It's going to be worth the ride. Today's challenges have no borders. Our power has no limits. Are you game? The world is changing, and faster than we thought. La planète pourrait être sur une trajectoire de plus 7 degrés d'ici 2100. People reluctantly are going to have to leave their homes. They're going to migrate. 60% de population d'animaux vertébrés qui disparaissent derrière. Thank you. Thank you. We have rang the alarm bells loud. Oke, Jadi terima nonton kasih. deh. Thank you. Mungkin videonya sudah. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya kita beralih ke Ibu Hendriana Werdaningsi, PhD. Oke, mau sharing mengenai creativity and innovation for partnership dan juga partnership program for enhancing quality of education dan tapi mungkin kali ini kita bicara mengenai sustainability ya. Oke, dan green market. Oke, silakan. 7 menit katanya. Siap. Terima kasih Pak Lutfi. Ya, hari ini saya bertugas untuk mewakili Himpunan Desainer Mebel, maka saya akan berbicara dari sudut pandang apa sih tugasnya desainer mebel dalam berpartisipasi gitu ya. Karena desainer mebel itu sebenarnya berada juga bertanggung jawab dalam, kalau kita sebut di sini sustainable development, yang artinya sustainable development itu menjadi goals dari semua perusahaan ya. Boleh next Mas? Saya mulai dengan kritik desainer terhadap desainer. Jadi sebenarnya dari tahun akhir 1900 atau hampir tahun 2000 tuh sudah banyak sekali kritik dari desainer untuk desainer ya. Artinya desainer juga sebenarnya sudah sadar bahwa ada yang salah dengan kita gitu. Di sini saya kutip beberapa orang, diantaranya Tony Fry, menyatakan bahwa desain hanya memikirkan appearance. Jadi kayak tampilannya keren aja tapi lupa untuk jadi esensi sustainability-nya tuh apa. Walter Stahel juga mengatakan bahwa sustainability dalam desain, arti sustainability yang desainer suka katakan itu sebenarnya mengabaikan perspektif yang lebih luas tentang sustainable society. Jadi kita kadang-kadang fokusnya green gitu ya, green design sambil kita sendiri nggak paham sebenarnya apa maksudnya. Next, juga ada dari Tom Cooper yang menyatakan bahwa desain itu jangan-jangan sudah menjadi bagian dari green consumerism ya Pak ya. Tadi kita sempat ngebahas sama Pak Song, kita bilang-bilang green padahal kita sebenarnya mengepus penjualan gitu kan. Untuk melanggengkan konsumerisme. Jadi sebagai desainer kita harus sadar banget kita tuh posisinya di mana. Chris Jones adalah seseorang yang membuat atau merumuskan metodologi desain yang kita sebagai desainer pelajari gitu ya. Waktu beliau merumuskan metodologi desain itu, beliau membayangkan bahwa dengan ilmu desain, dunia akan menjadi lebih baik. Tapi ternyata sampai
2016 beliau mengatakan bahwa sangat mengecewakan karena desain atau desain metode tidak bisa menyelesaikan masalah dunia. Selanjutnya, pertanyaannya jadinya kita harus gimana gitu sebagai desainer. David Orr mengusulkan bahwa desainer seharusnya membantu mendesain sistem yang mendukung proses alami, jadi bukan melawan alam. Dan Peter Lloyd mengusulkan bahwa praktek desain harus menguraikan semua komponen atau faktor-faktor yang terjadi dalam proses desain untuk memastikan bahwa semua yang mendukung sustainability. Jadi bukan hanya outcome-nya seperti green, tapi sebenarnya prosesnya tidak green gitu ya. Dan selanjutnya pertanyaan muncul lagi, lalu kita harus mulai dari mana nih desainer untuk ingin berpartisipasi dalam sustainable development? Saya mengusulkan 3 poin. Pertama, kita pahami dulu apa prinsip perkembangan berkelanjutan, apa prinsip sustainable development itu apa sih gitu ya. Lalu kita memahami tugas utama desainer, dalam hal ini desainer furniture. Tugas desainer furniture itu apa? Lalu kita harus memahami bahwa desainer furniture itu ada dalam sebuah sistem. Jadi kita tuh kita bukan selebriti sendirian gitu gaya di depan enggak, tapi kita adalah desainer berada dalam suatu sistem yang harus berkelanjutan. Selanjutnya ini saya ingin mengajak desainer untuk paham ini dulu. Jadi kalau kita dengar sering ya sustainable development, saya sebagai desainer beberapa tahun lalu suka gamang gitu kalau ada orang ngomong jadi SDGs gini terus saya sebagai desainer merasa tidak mengerti apa-apa gitu. Tapi setelah saya pelajari mendalam bahwa basic adalah tiga hal, bahwa jadi dari tahun 70-an sebenarnya ide ini sudah muncul dan sampai sekarang semakin disadari banyak orang, tapi ada yang kita harus balik lagi bahwa kalau kita bilang sustainable development itu ada 3 hal. Ecological system, economical system, dan social system. Ini yang suka dilupakan orang. Jadi 3 interaksi sosial ini, 3 interaksi sistem inilah yang harus seimbang agar kita bisa mencapai sustainable development goals. Selanjutnya, nah lalu desainer ini tugasnya apa sih gitu ya? Desainer itu kan tugasnya membuat good design. Apakah artinya good design? Ada 3 hal lagi yang kita harus perhatikan. Desirable, artinya produk yang diinginkan oleh manusia, buyers, user. Saya senangnya menyebutnya diinginkan oleh manusia, artinya human gitu ya. Bisa buyers, bisa user, apapun itu tapi dia manusia. Jadi sebagai manusia gitu ya. Dan produk itu viable, artinya dimungkinkan secara ekonomi. Jadi bisa dibuat atau bisa disupport secara ekonomi. Dan yang ketiga adalah visible secara teknologi, dimungkinkan oleh teknologi. Jadi kalau di sini sengaja saya highlightnya kasih warna yang berbeda. Produk itu harus diinginkan berbeda ya, diinginkan oleh manusia dan dimungkinkan. Jadi ada diinginkan, ada dimungkinkan. Selanjutnya, nah ini adalah desainer di dalam sistem. Kalau kita lihat di situ ada produk, ada market. Sebelum produk sampai ke market ada proses desain, ada proses produksi ya, yang lingkaran itu ada proses produksi, di dalamnya ada desainer, master di sini saya asumsikan sebagai, atau saya anggap sebagai orang yang ahli tekniknya atau production, ada apprentice, ada pekerja, kadang-kadang disebutnya labor, tapi saya nggak suka pakai kata-kata labor, dan another actors. Artinya actors di sini adalah orang-orang yang bekerja di dalam sistem produksi. Dan jangan lupa bahwa sebelum sampai sistem produksi ada yang namanya material sourcing, yaitu material bisa menggunakan natural material, recycle material, dan lain-lain. Jadi dalam desainer itu belum suatu sistem yang ada input, ada proses, ada output. Dan selanjutnya kita akan melihat di mana posisi kita. Kalau kita balikan lagi dengan 3 sistem yang tadi, kira-kiranya economic system akan berada di paling akhir, yaitu di market. Lalu ada social system yang harus kita jaga di dalam sistem produksinya, dan di sebelumnya ada ecological system yang harus kita perhatikan pada saat kita sourcing material. Jadi desainer harus sadar kita tuh posisinya di tengah. Kita harus sadar bahwa kita ambil material yang betul-betul sustainable, dan kita harus yakinkan bahwa kita menjaga juga sistem ekonomi pada saat produk masuk ke dalam market. Di sini saya posisikan kita yang hari ini berada di sini. Di mana kita posisinya gitu ya, selain desainer ada di situ,
ada Tikamun, ada FSC, dan ada Tetra Pak. Kira-kira posisi kita di situ. Artinya nggak mungkin desainer itu sendirian, tapi kita harus kolaborasi untuk memastikan bahwa setiap proses sampai ke akhir adalah sustainable. Selanjutnya, kira-kira seperti ini. Jadi kalau tadi ini balik lagi ke diagram yang pertama. Inilah ada posisi kita di situ. Posisinya beratnya beda-beda ya. Desainer sama Tikamun mungkin di tengah, terus FSC di sebelah ecological, Tetra Pak juga demikian. Selanjutnya, ini adalah pesannya untuk desainer. Desainer should be aware of the potential threat of the material sourcing and market opportunity. Jadi kita kadang-kadang di tengah, terus kita harus sadar nih bahwa kita tuh bertanggung jawab atas dua-duanya. Demikian, terima kasih. Thank you. Sharingnya ini sangat bagus sekali ya. Itu ekonomi, ecological dan social system. Dan desainer harus ada di membalance tiga-tiganya itu ya. Oke. Next adalah Julian Malise. Oke, country director dari Tikamun. It's okay. You may want to share in English. I'll stand up and I'll do it in English. So sorry for who doesn't speak English. I heard that you speak bahasa a little. Little. Sedikit. Okay. Angpe. So first I will explain you a bit about Tikamun, then what we do in terms of sustainability, and then if we still have time, I will show you some nice statistics about the sustainability industry in the furniture. So Tikamun, next please, is a French company, and we're the European leader for sustainable furniture. And next. So yeah, we're 100% online, and we just started to open showroom in Paris and in Lille, where our headquarters is. And Ceylon Jutnia? Okay, so our DNA is passion. We're passionate about the product, about the design, about Earth, and we're trying to do whatever we can to make sure the impact is positive for our company. Next. So we are a team of 250 people worldwide. We're in 6 countries, and we're sourcing over 8 countries, and we're selling over 7 countries. Next, and next. Next, I think we have to go fast. Next. Okay, so I'll give you a bit of some numbers. So Tikamun in 2022, next, we're 2.2 million visitors per month on our website. And then, next, 103 million euro of sales, next. 18% growth, next. 55% of our turnover is made outside of France, so the rest is made in other countries. These are the countries we're in at the moment. And then, next, 8 sourcing countries. And Indonesia is the main country for us, so Indonesia is very important. Next. And our target within 5 years is 300 million euro of turnover. And next, to do that, we have to open more countries, essentially. So next year, we'll open 3 more countries in 2024. And there will be more and more every year, essentially. Next. So we're sustainable by nature. What does that mean? We do slow furniture in opposite of fast fashion, which is a collection every week. We do slow furniture. So it starts from the material we work with, which are noble material, mainly wood or rattan, things like that. FSC, if it's wood, we're trying to work with furniture and material that will catch carbon. This is very important. Then slow production. So it starts from the moment we do the conception of the product to the way it's cut, the way it's assembled, and we try to minimize the waste. Next. And really important is we try to make sure our product stay in circulation as long as possible. So for this, we try to have style that will stay, that will work still in 10, 15, 20, 30, 100 years even. And since it's solid wood, it's easy to fix it. It's easy to repair the product. And then, so that becomes a positive cycle. Next, please. So in Tikamun, we have what we call the Tika Green Plan. The Tika Green Plan essentially is working with FSC, solid wood furniture, have a good ecological distribution, being clear on our carbon audit and carbon footprint. So for this, we do the life cycle analysis of our product, and we're very transparent with everything that we do. We share everything on our website, so people can hold us accountable for what we do. And we quantify and we date all of our targets. Next. So this is the life cycle analysis
of the product. Essentially, in Europe at the moment, there is the carbon footprint, the air footprint, and the water footprint. This is analyzed by third party, and at the moment, so we started this, we have it on 80 of our product, the full analysis. And next, I will show you a sample. Next. Okay, so this is on our website. You can see this is a product, this is made in Indonesia. It's full solid thick, and you can see the carbon footprint, the water footprint, and the air footprint. And all the customer can see this, and they can see the impact of a given product on all of this footprint. And for some customer, this is very important. And we can see the trend is more and more customer are actually choosing the product based on the footprint, because in Europe and even in other countries, people are starting to calculate their annual carbon footprint, water footprint, and air footprint, and they're trying to minimize it. So it's important for us to share this type of data, and we're one of the only one at the moment to do this. Yes, next please. So we're being transparent with our commitment. So at the moment we do 80% of solid wood furniture. Our target is 95% in 2025. Next. We give 5-year warranty at the moment. We're working to give 10-year warranty by 2025, and we even want to bring that to 15 years in a short term. Next. Next, this is a bit complicated to explain. And so FSC, yeah, that's an important point. So at the moment we're at 46, and in 2025 we want 70% of our product to be FSC, and the goal is to increase it after that. Next, please. Next, next. Okay, next. Next, yeah, okay. So that's, you can see we started this FSC journey in 2018, then we became a member in 2020, and since then we've been increasing the proportion of the product that are FSC in our collection. Next. Okay, so this is the EcoNote. As you maybe have seen when we shown the sample of our product on the website, there is this little leaf system, which is our internal ranking of how ecological a product is. And people can filter the product based on the leaf system, and we're seeing the trend is more and more people actually filter it to 4-leaf, and that's very important in the selection process of the product. So the European consumer, at least because we're in Europe, care a lot about this, and in order to get 4-leaf is FSC, and we're working on a 5th leaf, which will be the social audit of the factories. Next. Okay, so this, yeah, is a sample from our website. This is mahogany, which is also quite interesting wood essence from Indonesia, and FSC. Next. So it's a nice opportunity because not many people do it. Next. I'm skipping. So this, we're to the last point. Since we have time, I'll share with you some statistic about the furniture industry worldwide. So 73% of the consumer are willing to change their habit. It's funny because it's the same 73 number from the hotel that they had. 73% of people are willing to change their habit to have something more sustainable. So in 2019, the market for sustainable furniture worldwide was 17.4 billion. Obviously, this is a bit outdated, but it has grown tremendously. The market segmentation is 60-40, so 60% is residential, 40% is commercial. So that's just to give you an idea. And obviously, there is a huge potential and opportunity in the Asian region, which is fast growing, and hopefully, inevitably, will align. Next. So the trend. So most of you know recycled material is a trend, which is reducing cost and which is quite a good material to use. Modular design also is quite interesting because the studies shown that the lifespan of a product is longer when it's modular. And yeah, next. So the challenge, yeah, this is the challenge. It's just, of course, doing sustainable is more expensive. And I think my time is over, so we'll stop here. But thanks everybody. Terima kasih Julian, sharingnya tentang Tikamun. Saya baru tahu hari ini Tikamun, bagus sekali. Oke, mungkin sekarang kita session tanya jawab ya.
Oke, mungkin pertama dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya. Ini ke 4 pembicara kita, ke Pak Hartono, ke Pak Song, ke Mbak Herdian, dan Pak Julian. Mungkin silakan, mungkin bisa menyebutkan namanya dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Oke, oh ada, silakan. Silakan langsung aja, Pak. Terima kasih, selamat siang, sehat, salam sehat. Saya Thomas Hidayat Kurniawan dari Multi Kompetensi Academy. Yang saya ingin tanyakan tentang desain, ini menarik. Ketika seorang desain akan membuat sebuah produk furniture begitu, biasanya masalahnya adalah kekurangan atau ketidakcocokan bahan baku begitu, atau bahan bakunya tidak cocok dengan persyaratan teknisnya begitu. Nah mungkin apakah dari para desainer juga sudah dibekali ya secara utuh begitu, bagaimana memilih bahan baku yang betul-betul sustainable begitu. Apakah ada upaya-upaya yang sudah banyak dilakukan? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin untuk, tadi saya kepotong sih yang pertama dari Accor Pak ya, dari hotel ya. Berarti sebagai dari Novotel. Oh, dari Novotel, maaf dari Novotel. Berarti sebagai pengguna ya, begitu sebagai pengguna. Kebetulan saya bergerak di bidang pelatihan dan juga kadang-kadang membantu kebutuhan industri untuk membuktikan sustainability-nya. Apakah sekarang ini tren dari sisi hotel sudah banyak yang menggunakan sustainable produk atau sustainable furniture begitu Pak? Saya keliling hotel, bukan keliling ya, diongkosin orang gitu. Paling menemukan hanger ya, FSC label, paling menemukan hanger. Di Indonesia, ke luar negeri sih saya belum lihat ya. Nah apakah di sini ada yang full furniture yang menggunakan sustainable product? Mungkin begitu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Pak siapa tadi? Thomas Hidayat. Pak Thomas, oke. Pak Thomas, oke. Mungkin ini pertanyaannya ke Mbak Herdina. Mbak Hende, ya, Mbak Hende. Oke, silahkan. Kemudian dan juga nanti ke Pak Song ya, silahkan. Terima kasih Pak Thomas atas pertanyaannya. Jadi kalau di desainer, kalau misal kami kayak di himpunan desainer mebel gitu ya, seperti kita udah sama FSC kayaknya dari awal gitu selalu berkonsultasi dan kita update. Karena mau nggak mau desain itu pasti berdasarkan dari materialnya dulu ya. Jadi kita harus benar-benar aware, kita selalu update, cari informasi tentang material yang sustainable. Dan kalau memang kita concern, artinya kita sebagai desainer concern itu ya mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau kita harus cari material yang sustainable. Tentunya ya setiap desainer punya preference yang berbeda-beda. Dan itu pertama untuk kita professional designer. Lalu juga di kampus karena kita memang bertanggung jawab untuk membekali semua mahasiswa dengan pengetahuan tersebut. Maka kita juga banyak bekerja sama, bisa kuliah umum, bisa kunjungan, bisa apa untuk betul-betul menambah wawasan kita tentang sustainability ini. Karena ini kan lagi hype gitu ya, lagi berjalan sambil kita kadang-kadang bingung ini mana yang benar-benar sustainable, mana yang enggak gitu ya. Itu juga kita harus cukup kritis untuk hal itu. Ya demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Song silakan. Ya, mungkin nanti Pak Hartono tolong jawab juga ya. Tadi kayaknya ada berhubungan pertanyaan nih. Silakan Mas. Ya. Terima kasih Pak Thomas. Tadi pertanyaannya cukup menarik. Ada nggak sih hotel yang menggunakan furniture yang 100% sustainable? Untuk saat ini saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak sampai 100%. Tapi kami sebagai industri hotel tentunya bergerak secara perlahan untuk mengarahkan operasional kami ke arah yang sustainable. Tadi menarik, saya tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menjelaskan. Kita mulai dari customer journey ya. Customer journey tadi Bapak juga mengatakan Bapak ke hotel melihat bagaimana sih hotel-hotel ini beroperasional ya. Nah, pada saat tamu masuk ke hotel, apa sih yang mereka lakukan pada umumnya? Mungkin makan, mungkin konsumsi, ataupun check-in. Nah, mulai dari check-in sebenarnya kami juga sudah mulai mengubah
Di sini ada contoh, kikatnya kami sudah menggunakan bambu dan ini sudah FSC certified juga. Nah, dari sana kita mulai mengubah, mungkin sebelum-sebelumnya pada saat Pak Thomas check-in, bahannya mungkin masih plastik ya. Ya, ini sudah perlahan kita akomodasikan dan kita berubah menjadi bahan kayu, FSC certified tentunya. Nah, mulai dari sini kita masuk ke kamar. Kamar juga tadi sempat saya terangkan sedikit, kita punya amenities, sisir, kita punya sikat gigi, kita punya ya macam-macam di sana lah. Sudah mulai kami ubah. Tentunya apabila furniture untuk mengubah satu hotel itu akan membutuhkan investasi yang lumayan. Nah, kita perlahan-lahan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita akomodasikan. So far kita sudah berhasil mengurangi survei di seluruh dunia, Accor berhasil mengurangi 84% limbah plastik yang biasanya, limbah plastik sekali pakai yang biasanya digunakan di hotel-hotel. Masih banyak lagi yang perlu kita lakukan, tapi kami yakin langkah ini tidak akan berhenti dan kami akan terus berinovasi untuk menjadikan hotel kami lebih berkelanjutan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu bukan iklan, kayaknya beneran tuh. Oke, Pak Hartono, mungkin pertanyaannya ini desainer bagaimana mendapatkan material yang sustainable tadi gitu kan. Dari sudut pandang desainer udah dijawab, nah dari sudut pandang FSC gimana? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang beberapa upaya juga sudah kami lakukan. Kita bekerjasama dengan HDMI, juga dengan beberapa IAI dan juga HDII. Ya, jadi dengan konsumer juga, Tingkapun juga sebagai konsumer juga, yang produk-produk yang certified, kita sudah bekerja sama. Intinya adalah dengan teman-teman himpunan desainer, baik di interior maupun di furniture maupun di arsitek, kita coba menjelaskan ya kenapa sih harus sustainable dan kira-kira apa manfaatnya menggunakan produk-produk desain yang berasal dari hutan, ya terutama adalah kayu. Ya, itu menjadi penting kalau kita bicara mengenai sustainability dan kita sudah mulai bekerja sama dengan mereka dan coba kita ya sedikit-sedikit memang tentu perlu waktu untuk bisa istilahnya menularkanlah pengetahuan, pengalaman kita berkaitan dengan sustainability, khususnya berkaitan dengan kayu. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Berikutnya ada pertanyaan, ini kayak Julian belum ada yang nanya, mungkin mau nanya ke Julian, ke Tikamun. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya deh. Oke. Tadi kan ada ecological, ada ekonomi, ada social system ya. Dari sudut pandang ekonomi, sourcing furniture dari Indonesia untuk pasar Eropa dihubungkan dengan sustainability itu bagaimana? Karena mengenai considering the carbon footprint dan lain-lain. Di luar masalah harga, mungkin affordability dan lain-lain. Di luar masalah harga ya. Jadi ya yang sangat penting pasti FSC. Yang sangat penting FSC. Kalau FSC jadi udah ada satu kriteria yang cukup penting. Kita juga desain dari Eropa. Jadi pas kita desain kita bikin ekokonsepsi biar nggak ada banyak buangan dari material. Juga kita kerja sama perusahaan yang udah mengerti konsep. Kalau enggak juga karena kita udah 15 tahun di Indonesia, jadi ada perusahaan udah lama kerja sama kita dari kecil sampai sekarang dan kita bantu untuk naik level dan kita bantu untuk pas FSC audit, kita bantu buat pas social audit. Jadi mereka naik juga bagus buat factory, tapi bagus buat karyawan yang masuk, buat healthcare, buat gaji, buat full. Oke. Ya, terima kasih. Yes. Ya, sedikit banyak. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi nih, udah saya pancing. Oh, silakan. Ya. Mas, itu. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Nama saya Fajar Deniswara dari salah satu lembaga sertifikasi untuk FSC. Ya. Saat ini kami sudah mempunyai
sangat banyak sekali company yang diaudit untuk FSC, terutama untuk FSC. Untuk FMM sangat sedikit sekali Pak Julian dan Pak Hartono, tapi untuk FSC COC sangat banyak sekali. Cuma kami ingin melaporkan aja ke FSC COC bahwa saat ini produk turunan yang dari kayu tidak hanya sebatas kayu, tapi kami juga sudah diminta melakukan audit ke supplier-supplier untuk packaging, straw, dan lain-lain. Jadi saya yakin sebagai stakeholder salah satu FSC, untuk kedepannya sustainability, awareness, carbon footprint itu akan lebih baik lagi. Cuma kami mengharapkan mungkin support dari FSC, mungkin ada kegiatan periodik Pak, dengan khususnya dunia industri yang related dengan FSC COC. Sehingga kedepannya siap masyarakat paham berkaitan dengan supply chain sustainability untuk produk-produk yang digunakan. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ini mau langsung aja dijawab nih, kayaknya ke Pak Hartono, mungkin perlu campaign yang lebih. Iya betul Pak. Ya. Baik, ya terima kasih Pak Fajar. Jadi memang terima kasih masukannya. Mungkin selama ini kami masih kurang aktif atau cukup banyak untuk melakukan campaign ya. Tentunya dalam kesempatan ini kami juga ingin bekerja sama dengan seluruh stakeholders yang ada. Ini bagian dari campaign kan? Ya, walaupun ini bagian dari campaign itu, tetapi kita tetap apapun yang kita harapkan, apa yang kita kerjakan tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya kolaborasi antaranya kerjasama. Jadi kami berharap pada kesempatan ini kami mengundang seluruh pihak yang memang punya concern yang sama, keinginan yang sama untuk kita bekerja sama, karena itu menjadi satu-satunya jalan untuk bisa mencapai keberhasilan yang baik. Itu saja. Terima kasih Pak Hartono. Dari Pak Song. Ya, silakan Mas. Pak Fajar, saya tambahkan sedikit. Kami dari industri perhotelan sebenarnya juga sudah mulai komunikasi sejak tahun kemarin ya, kalau nggak salah ya. Memang sedikit lambat, tapi kami dari industri perhotelan mulai meminta juga kepada Pak Hartono dan sudah dilakukan campaign untuk sosialisasi apa sih FSC ini. Dan cukup menarik karena ternyata kami bahkan sekarang sudah tahu bagaimana melihat label FSC yang benar dan yang salah berkat sosialisasi. Ada yang KW? Ada Pak. Oh ada yang KW. Ya. Ini berkat campaign dari Pak Hartono juga, dan saat itu kami lakukan di Jakarta sekitar 40 hotel Accor tergabung baik online maupun offline. Dan Pak Hartono meluangkan waktu beliau untuk memberikan knowledge dan informasi kepada kami. Saya rasa memang bertahap, tapi saya melihat ke depannya tentunya FSC akan bisa mendukung industri perhotelan supaya bisa menuju ke tempat yang lebih berkelanjutan. Terima kasih. Oke, mungkin bisa melanjutkan pertanyaan tadi ke Julian, how useful or how what do you call profitable, okay, to be or to have the FSC certified label for your business? It's more than useful, it's vital. If we don't have it, anyway, no, in Europe, it's not a requirement yet, but soon it will be. No, there is EUDR coming in 2025, and there will be more regulation, and we strongly believe in Tikamoon that if, like in the future, you will not be able to sell furniture if they are not FSC. Okay. This is not the case yet. Yeah. In some time in the future, soon, it will be in Europe, and in a near future, it will be all over the world. Okay. Because otherwise, it will not work. Otherwise, yeah, we're killing humanity. So it's vital. Yeah. Oke. Jadi FSC tahun 2025 akan wajib ya, akan tidak bisa melakukan bisnis kalau tanpa FSC certified label. Is that what you're saying? I mean, it's not exactly the UDR is not linked exactly to FSC. Okay. It's still a bit unclear. Also, the UDR regulation, but they will have a strong impact in the region for many industries. Not only I mean for plantation, for paper, things like that. Yeah. So it is vital for humanity and for our business. It is very important because we are. That's the whole strategy of the company, is to be a sustainable company. Sure. So we're very glad to be a member of FSC International. Oke, terima kasih. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang
mempunyai perusahaan furniture yang tidak terlalu besar gitu. Mungkin ada yang bertanya bagaimana akses terhadap FSC, mungkin bisa ada yang mau bertanya. Oke, mungkin kalau nggak ada tanya, mungkin saya bertanya ke Pak Hartono nih mengenai FSC. Ini tadi kan ini ada Novotel Hotel yang itu bagian jaringan hotel kelas dunia ya. Kemudian ada Tikamun, perusahaan dari Eropa, perusahaan besar multinasional. Nah, kalau perusahaan kecil furniture gitu ya di Jawa atau di Indonesia pada umumnya bagaimana ya? Itu affordable nggak? Atau itu secara financial mereka bisa kira-kira punya akses nggak terhadap FSC? Ya, jadi untuk industri kecil, UKM katakanlah begitu ya, ataupun industri rumahan, itu sebenarnya masih memungkinkan. Apalagi kalau berada pada lokasi yang berdekatan. Biasanya kan kalau industri-industri UKM itu kan pada satu kompleks gitu kan, atau satu area. Itu kita punya yang disebut dengan group certification. Nah, jadi kelompok-kelompok ini atau grup-grup UKM ini kemudian bergabung menjadi suatu kelompok, kemudian dengan satu sertifikat. Jadi tidak masing-masing dilakukan sertifikasi, tapi dilakukan secara satu kelompok, gitu kan ya. Di dalam kita sebut dengan group certification. Nah, ini juga akan membantu industri-industri kecil sebenarnya untuk bisa bersertifikasi, dan kita berharap juga bisa punya akses pasar yang lebih baik. Jadi kita ada program itu yang bisa membantu industri kecil untuk bisa engage juga dengan sertifikasi. Kira-kira itu. Jadi jangan khawatir, baik di industrinya maupun di kalau ibu bapak punya sourcing dari hutan rakyat, ya itu juga mereka bisa disertifikasi tidak individual tapi secara grup. Kita bahkan sudah ada satu case di Sumatera untuk yang hutannya itu sendiri, untuk kayu karet itu sudah group certification sudah mencapai 9.000 petani dengan luas total areal mencapai 20.000 hektar. Oke, itu jadi satu grup sertifikasi. Satu sertifikat untuk 9.000 petani dengan luas total 20.000 hektar. Ya, jadi ini memungkinkan, memungkinkan walaupun itu adalah industri kecil atau individual. Terima kasih, itu informasi yang sangat penting sekali karena mungkin lebih banyak UKM dan UMKM ya di bidang furniture yang bergerak di Indonesia, dan itu yang justru jadi penopang dari ekonomi bis atau industri furniture ini ya. Jadi FSC ternyata sudah memikirkan itu dan supaya lebih accessible bagi bisnis-bisnis kecil. Mungkin saya udah dikasih reminder sama panitia, tapi mungkin ada satu pertanyaan, mungkin ada yang mau bertanya kepada, silakan, boleh 2 kali Pak, nanti dapat sendok cantik ya. 3 kali dapat furniture dong? Ya, furniture, ngambilnya di Tikamun nanti. Oke, terima kasih. Ya. Ada satu lagi pertanyaan ya, ada. Oke, ada 2, nggak apa-apa, silakan. Silakan Pak Thomas. Ke Pak Tikamon karena belum ditanya Pak. Pak Tikamun. Lupa namanya siapa? Julian. Pak Julian, ya maaf. Ya, saya menarik tadi 78% keinginan untuk membeli produk sustainable ya. Artinya pasarnya akan bertambah terus. Nah, saya ingin bertanya dari sisi komponennya. Apakah ini komponennya kayu semua? Ataukah ada yang non kayu, misalnya dari rotan, begitu, dari kertas. Karena seperti tadi disampaikan dari teman dari lembaga sertifikasi, memang kebetulan yang berkembang pesat itu kertas, yang saya tahu, ya. Mungkin juga nanti di desainer, di hotel, packing kertasnya juga mungkin bisa FSC begitu ya. Nah, untuk yang furniture di Pak Julian, apakah ada yang non kayunya begitu? Ada. Rotan? Ada banyak, ada yang pasti ada kayu, jenis kayu ada banyak, tapi juga bisa ada bambu, ada rotan, dan enggak ada yang sintetik atau plastik. Jadi kita lihat banyak rope dicampur sama furniture. Kita cuman sama natural rope, kisi grass, atau yang penting natural. Juga kita ada furniture sama marble, bisa, jadi ada stone, lava stone juga bisa, yang penting natural. Tadi grass itu rumput ya? Si grass, ya rumput. Dari rumput ya? Iya. Jadi bukan hanya kayu ya Pak Julian? Bukan hanya kayu, apa aja, tapi yang penting anything natural. Enggak sintetik.
Nggak bisa ada yang plastik, yang sintetik, atau yang tidak bagus untuk bumi. Oke. Kemudian Ya. mungkin tadi juga disebut dari lembaga sertifikasi bahwa yang COC banyak, tapi yang FM tidak sebanyak FSC. Nah mungkin dari grupnya Pak Julian, kan tadi disampaikan juga ada aktivitas penanaman ya. Yang menanam begitu Pak ya. Novotel? Bukan, yang dari Pak Julian tadi. Julian, yes. Sorry. Ya. Ada nggak rencana untuk lebih mensupport ke hutannya begitu? Kan ini, maaf ya, ini supportnya banyak ke industri furniture-nya gitu. Bagaimana ada upaya nggak untuk mensupport kepada hutannya begitu? Oke, untuk super hutan, pasti kita super hutan karena kita kerja sama FSC, jadi perhutani seharusnya dilanjut terus, tapi juga kita support beberapa yayasan untuk support hutan atau support mangrove di Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Ya nanti mungkin setelah ini bisa banyak ngobrol Pak Julian dengan saya. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak Thomas. Terima kasih, Oke, Pak Thomas. ini terima kasih. Tadi ada yang mau bertanya dari sebelah sini. Silakan Mas. Ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena sudah hampir selesai. Silakan Pak. Terima kasih, saya dari PT Alis Jaya Cipta Tama Klaten. Kami sudah bersertifikat FSC sudah setahun lebih, tapi kita belum punya order dari FSC. Mungkin ada rekomendasi atau info mana konsumen yang bisa kira-kira kita hubungi gitu. Itu ada. Terima kasih. Ada dua di sini Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih sudah ada keinginan untuk melakukan sertifikasi. Tentunya kita juga perlu tahu produknya apa, gitu kan ya. Itu kan yang sangat penting. Kalau kita kan tidak mungkin kita menghubungkan dengan buyer kalau kita tidak tahu produknya. Jadi mungkin nanti kita bisa ketemu dan diskusi lebih lanjut. Tetapi intinya produk itu juga menjadi penting. Dan yang kemudian sebenarnya selain produk juga proses-proses lainnya, kualitas dan sebagainya itu kan sangat penting juga karena itu juga selalu yang menjadi persyaratan dari pembeli, kira-kira begitu. Nah, kita nanti bisa diskusi lebih lanjut. Artinya, kalaupun memang ada kebutuhan untuk market linkage, kita selalu siap untuk membantu. Kira-kira begitu, Pak. Jadi jangan segan untuk menghubungi kami dan kita akan coba membantu untuk menghubungkannya dengan pasar-pasar yang memang membutuhkan. Demikian, terima kasih. Udah jelas ya? Oke, jadi FSC bukan segala-galanya Pak nanti. Ada yang lain. Oke, mungkin ada yang mau jawab ini Pak Julian sama ini jeritan hati seorang bisnis furniture. Oke. Oke, dan ini masalah marketing mungkin internal, tapi juga bagaimana kita sourcing. Jadi di FSC website ada directory, jadi kita bisa lihat semua perusahaan yang udah daftar. Jadi sekarang buat Tikamun di Indonesia nggak buka perusahaan yang baru untuk kerja yang belum FSC, dan kita lihat directory itu. Jadi mungkin harus sabar Pak. Disuruh sabar Pak. Oke, thank you. Oke, mungkin Pak Song mau sedikit. Oke. Ya, sedikit berbeda dengan industri yang dijalankan oleh Pak Julian. Kami di hotel untuk furniture itu seperti yang disampaikan ya, tidak ganti setiap saat ya. Jadi ada masa penggunaannya. Mengikuti juga apa yang dikatakan Pak Hartono tadi, desain, kualitas dan yang lainnya tentunya menjadi pertimbangan kami juga dalam proses procurement. Dan nah sekarang kami berada di sini ya berarti kita bisa kenalan setelah ini, melihat bagaimana kita bisa berkoneksi nantinya. Thank you. Oke, terima kasih. Oke, ini terakhir saya ingin memperkenalkan yang sengaja saya taruh di belakang untuk memprioritaskan pada diskusi, tapi ini kita punya waktu memperkenalkan 4 pembicara kita. Oke, pertama, ladies first ya. Hendriana Werdaningsi, PhD untuk product design khususnya furniture ya. Beliau adalah dosen di Universitas Paramadina. Oke, baru saja menyelesaikan PhD-nya. Ini judulnya
banyak ya, panjang ya. Oke. Ya, jadi mungkin sedikit dari PhD dalam bidang furniture ya, desain furniture ya. Di Indonesia. Jadi kita beruntung sekali hari ini mendengarkan tadi arahan dari beliau. Kemudian Pak Hartono Adi Prabowo adalah lulusan IPB, betul ya? Fakultas Kehutanan. Pak Hartono ini adalah yang men-set up FSC di Indonesia tahun 2013 sampai sekarang. Jadi tapi nggak seumur hidup ya jadi country director. Kayaknya sukses karena kita melihat ada banyak perusahaan dan juga desainer terekspos dengan FSC ya, teredukasi dan sekarang menjadi convert. Kemudian kita ada General Manager Novotel Hotel Cikini, Pak Sunardi Song yang sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk di hotelnya ya yang berhubungan dengan sustainability. Tahun 2015 misalnya ada Diversi yang Soap for Hope. Kemudian tahun 2021 Linen for Life ya. Itu inisiatif-inisiatif yang semuanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik ya, lingkungan hidup yang lebih baik. Dan terakhir tahun 2002 melakukan eco-friendly activities yang plogging, yaitu jogging sambil mengut sampah. Itu inisiatif yang bagus sekali untuk sebuah hotel mahal ya. Kemudian Julian Malise ya dari Tikamun, country director Tikamun. Ternyata beliau adalah seorang ahli di investment funds. Makanya tadi growth-nya 18%, kemudian nanti 300 juta euro tahun 2015 kali, jadi pintar sekali. Dan sudah di Indonesia sudah lama ya Pak ya. Dan Tikamun sudah 15 tahun di Indonesia sourcing furniture dan home decor dari Indonesia, dan Indonesia menjadi source country yang utama dari 8 negara di untuk Tikamun ya. Terima kasih ke semuanya, kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir dalam seminar ini. Terima kasih atas pertanyaannya, perhatiannya, dan kita tutup seminar ini. Sekali lagi, judul seminarnya adalah FSC Sustainable Furniture Seminar, Aligning Designers and Furniture Industry to Support Green Market. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you so much untuk Bapak Moderator. Pak Lutfi, kita foto bersama dulu, izin untuk seluruh narasumber dan juga moderator. Kita abadikan rekan-rekan media, dokumentasi, silakan untuk dapat diabadikan terlebih dahulu. Kami persilakan, masih dalam rangkaian acara Ivina Exhibition di ICE BSD. Kita sudah simak bersama FSC Sustainable Furniture Seminar pada hari ini dengan tema Aligning Designer and Furniture Industry to Support Green Market. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kami persilakan rekan-rekan untuk dapat mengabadikan. Tepuk tangannya boleh sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, masih ada? Silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita yang keren-keren banget ya pada kesempatan siang hari ini, dan juga tentunya Bapak Moderator, Pak Lutfi, thank you so much. Kami persilakan untuk duduk kembali, terkecuali Pak Hartono, boleh nggak Pak untuk tetap stay on stage? Terima kasih Pak Lutfi, sukses selalu. Bapak, karena apa? Tadi kan Pak Lutfi mengatakan ya 10 tahun, wow. Tepuk tangan dulu dong untuk FSC. Happy anniversary, 10 anniversary ya, 10 tahun di Indonesia. Bukan hanya Pak Hartono yang akan Eka undang untuk tetap di atas panggung, kami juga akan mengundang yaitu Ibu Indra Dewi, Manager Marketing and Communication FSC Indonesia. Please come on stage. Kami persilakan, tepuk tangan boleh untuk Ibu Indra.
Pak Har, boleh kita agak ke depan Pak Hartono dan Ibu Indra. Hadirin Bapak Ibu sekalian, masih di Evina Exhibition pada hari ini. Tadi kita sudah simak FSC Sustainable Furniture Seminar and now Bapak Ibu hadirin yang tergabung di ICE-BSD dan juga secara online ya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama memasuki perayaan dari 10 tahun FSC Indonesia. Untuk itu kita akan langsung memasuki seremoni. Kami persilahkan Ibu. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Acara ini merupakan salah satu perayaan FSC Indonesia yang ke-10. Untuk itu, mari kita saksikan video kaleidoskop FSC perjalanan hingga dari 2013 hingga 2023. Silakan disaksikan Bapak Ibu. Di layar berikut ini, selamat menyaksikan. Ya, kita tunggu Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. 10 tahun merupakan perjalanan ya, berada di Indonesia FSC dengan tentunya banyak sekali cerita-cerita ya Ibu Indra dan juga Bapak Hartono. Suka duka kita akan tampilkan kaleidoskop perjalanan FSC di Indonesia 10 tahun. Sesaat lagi ya Bapak Ibu akan tergabung. Tadi juga sudah kita simak bersama tentunya dengan FSC Sustainable Furniture Seminar pada hari ini. Rekan-rekan yang hadir, tamu undangan dan juga mungkin ada desainer-desainer yang tadi sudah memberikan ilmu-ilmu ya. Para narasumber kita yang luar biasa keren banget. Juga tentunya akan membawa manfaat untuk kita semua Bapak dan Ibu. Baik, kita akan saksikan, mohon izin Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya kita tunggu untuk video kaleidoskop. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu Bu Indra dan Pak Hartono. Wah ini kan tadi udah ngobrol juga dengan Pak Lutfi, sama Eka belum ya. Pak Hartono udah ngobrol 2 kali, berarti sekarang tugasnya Bu Indra ya. Oke, Bu Indra boleh cerita tentang ini kan kita terkait dengan pameran ini juga ya. Kalau dari FSC sendiri ini harapannya bagaimana dengan pameran ini atau untuk kedepannya 10 tahun itu bagaimana Bu? Bisa diceritakan sedikit untuk harapannya dan juga cita-cita kedepannya untuk FSC, silakan Ibu. Iya, harapannya tentunya FSC semakin semakin dikenal di masyarakat dan sepertinya akan semakin dibutuhkan karena gaya hidup maupun kesadaran konsumen maupun juga kesadaran pelaku bisnis pada keberlanjutan sudah meningkat karena semakin menjadi kebutuhan kira-kira gitu. Jadi kita di sini sebagai salah satu penyedia solusi untuk menyediakan produk yang sustainable karena ya kita planet ini nggak akan bertahan kalau kita boros menggunakan sumber daya, kira-kira seperti itu sih Bu. Gitu, Oke, ya. karena untuk jangka panjangnya juga ya Bu ya, untuk keberlanjutan bukan hanya kita tapi anak, cucu, cicit ya, untuk keturunan kita di masa depannya ya Pak Hartono dan juga Bu Indra ya. Ini aku juga senang banget loh MC lagi untuk FSC. Dulu aku tahun berapa ya, 8 tahun, 5 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu kayaknya ya waktu itu. Wow ini luar biasa keren. Oke kita sudah bisa simak videonya, sudah siap ya? Kita saksikan video kaleidoskop FSC. Kami selamat menyaksikan.
Ya, selamat ulang tahun, tepuk tangan sekali lagi dong untuk FSC 10 tahun di Indonesia ya. Tentunya Pak Hartono dan Ibu Indra izin tetap berada di atas panggung ya. Karena hadirin sekalian, kita sesaat lagi dalam rangka ulang tahun ke-10 ini, FSC Indonesia ingin memberikan penghargaan apresiasi Unsung Heroes. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ini adalah kami berikan kepada para mitra FSC yang sudah mendukung FSC di Indonesia. Untuk itu marilah kita kembali menyimak video siapa sajakah yang akan diberikan penghargaan apresiasi berupa Certificate Appreciation from FSC Indonesia. Selamat menyaksikan. PT Tetra Pak Indonesia. Tetra Pak adalah perusahaan global terkemuka yang bergerak di bidang pemrosesan dan pengemasan makanan dan minuman dengan teknologi aseptik yang menggunakan material dari sumber terbarukan bersertifikasi FSC dan telah mendukung program edukasi FSC Indonesia sejak tahun 2016 mulai dari FSC Friday, FSC Goes to School, FSC Corner, hingga FSC Forest Week. PT Karya Wahana Sentosa, produsen peralatan dapur bersertifikasi FSC berlokasi di Bantul, Yogyakarta. Prihatin dengan sepinya perminatan produk kayu bersertifikasi FSC di Indonesia, PT Kuas mengubah strategi pemasaran dengan strategi storytelling dan jemput bola menawarkan produk alat dapur dari kayu jati bersertifikasi FSC ke retail di seluruh Indonesia sejak tahun 2019 hingga membuahkan hasil. Kini terdapat 8 retail di Indonesia yang telah menyediakan peralatan dapur kayu bersertifikasi FSC. PT AW Faber-Castell Indonesia dan PT AW Faber-Castell International Indonesia, perusahaan penghasil pensil pertama pemegang sertifikasi FSC sejak tahun 2009 yang menggunakan material kayu dari hutan rakyat sejak tahun 1995 sehingga meningkatkan kesejahteraan pengelolaan hutan rakyat. PT Multi Kompetensi Solusi Bisnis, lembaga pelatihan yang merupakan promotional license holder FSC yang menyelenggarakan pelatihan kepada perusahaan yang berupaya mendapatkan sertifikasi FSC telah melakukan pelatihan sejak tahun 2021 kepada 20 perusahaan. PT Irkom Norton Capital, spesialis komunikasi yang merupakan promotional license holder FSC yang telah mendukung program edukasi dan komunikasi FSC sejak 2016, mulai dari FSC Friday, konferensi pers pertama FSC, FSC Goes to School, FSC Corner, hingga FSC Forest Week. Wow, sudah kita saksikan itu adalah 5 perusahaan mitra FSC Indonesia yang mendapatkan Certificate Appreciation. And now ladies and gentlemen, kami akan undang untuk dapat bergabung ke atas panggung, yaitu Bapak dan Ibu dari PT Tetra Pak Indonesia. Kami persilakan untuk bergabung. Ya, silakan untuk dapat ke atas panggung. Thank you for supporting FSC Indonesia Consumer Campaign since 2015 ya. Dan kami undang juga PT AW Faber-Castell Indonesia. Kami persilakan. The first FSC certified product from smallholder in Indonesia. Dan juga PT Karya Wahana Sentosa, kami persilakan.
producing the first FSC certified wooden kitchen utensils for retailers in Indonesia. Berikutnya kami undang PT Multi Kompetensi Solusi Bisnis, the most dedicated training institution provide FSC certification training. So ladies and gentlemen, we invite PT IRCOM Norton Capital. Okay, please come on stage. The thank you for dedication of supporting FSC Indonesia campaign since 2015. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa. Ini dia, kita abadikan ya. Silakan untuk sertifikatnya. Teman-teman boleh dibantu, kita akan serahkan oleh Bapak Hartono didampingi oleh Ibu Indra. Baik, kita serahkan rekan-rekan media dokumentasi, silakan untuk dapat mengabadikan Certificate Appreciation from FSC Indonesia. Oke, PT Tetra Pak Indonesia for supporting FSC Indonesia Consumer Campaign since 2015 and PT AW Faber-Castell Indonesia the first FSC certified product from smallholder in Indonesia. Tepuk tangan boleh dong Bapak Ibu. And now PT Karya Wahana Sentosa producing the first FSC certified wooden kitchen utensils for retailers in Indonesia. Thank you. Berikutnya PT Multi Kompetensi Solusi Bisnis, the most dedicated training institution provide FSC certification training. Okay, the last from PT IRCOM Norton Capital for dedication of supporting FSC Indonesia campaign since 2015. Kita foto bersama Ibu Indra, izin dengan sertifikatnya juga kita foto. Bapak Ibu boleh di tengah Pak Hartono, di tengah dengan Ibu Indra, di tengah-tengah. Nah, keren. Dokumentasi silakan diabadikan, kami persilakan untuk dapat diabadikan, di foto terlebih dahulu. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sukses selalu. Kami persilakan duduk kembali, terima kasih banyak. Congratulations, terima kasih sudah bekerja sama selama 10 tahun ya, keren banget ini. Terima kasih Ibu Indra, Pak Hartono, sukses selalu, terima kasih banyak. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Oh iya, ini boleh difoto, silakan Pak. Monggo, terima kasih banyak Bapak. Bapak Ibu hadirin sekalian, selain itu di bulan September ini Tetra Pak Indonesia dan IRCOM sedang menjalankan rangkaian program FSC Forest Week 2023 yang mana rangkaian programnya apa saja dan juga kontennya apa saja bisa Bapak Ibu lihat ataupun dicek ya di akun sosial medianya FSC Indonesia dan juga IRCOM Capital. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Baik, dengan berakhirnya informasi yang sudah kami sampaikan, berakhir pula rangkaian acara seminar pada hari ini dalam rangkaian ulang tahun FSC Indonesia yang ke-10 tahun. Tepuk tangan sekali lagi. Happy anniversary, FV10 anniversary ya. Terima kasih Bapak Ibu juga untuk ketersediaan waktunya, untuk narasumber dan untuk moderator kita pada hari ini. Thank you so much. Dan juga terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang masih stay tune di Zoom dan juga di YouTube kita pada hari ini. Baik, tentunya acara ini terlaksana berkat kolaborasi FSC Indonesia dengan Tikamun, FSC Forest Week Partner yaitu Tetra Pak Indonesia dan IRCOM Norton Capital. Dan seminar ini didukung oleh Himpunan Desainer Mebel Indonesia atau HDMI. Kami juga ingin berterima kasih tentunya kepada Ivina, Asmindo, dan Mahala Imaji Kreasi sebagai penyelenggara dan organizer
organizer dari Ivina 2023. Jangan lupa ya Bapak Ibu, kunjungi booth kita nih. Kunjungi booth FSC Indonesia, tempatnya di Hall 1 nomor A 21G. Juga terima kasih untuk Vivere, ini untuk sofa-sofa kerennya ya. Thank you so much untuk Vivere Furniture. Saya Katura Johan mengucapkan terima kasih banyak. Sukses untuk kita semua, sukses untuk FSC Indonesia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. So, look for the FSC check tree mark or ask for FSC certified furniture when you shop, in store or online to contribute to Forests for All Forever. To find out more, visit fsc.org.